Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ngaji kita pada kitab Akhlaqil Banin. Alhamdulillahi ala ma syara minad din wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Fi hadzal yaum, pada hari ini sanaqra'u bab asamin, bab yang ke-8. Pada hari ini kita akan bahas bab yang ke-8. Asaminu, bab yang ke-8. Mada yajibu alaika liwalidaika, apa kewajibanmu kepada kedua orang tuamu? Ayyuhal waladu, wahai anak, al-mahbubu yang dicintai. Laqad arafta, sungguh engkau telah mengetahui, qadra mahabbati walidaika, ukuran kasih sayang kedua orang tuamu, laka terhadapmu. Pada bab sebelumnya kita telah bahas bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita itu sangat besar sekali. Bagaimana ketika kita sakit dijaga ayah kita itu bekerja agar kita bisa makan dan lain sebagainya. Wama, dan sesuatu koma yang telah mereka lakukan bihi dengan sesuatu itu fisabili tarbiyatika, di dalam mendidikmu, fayajibu, maka wajib alaika atasmu, antuqabila, untuk engkau membalas hadal ihsana, kebaikan ini, bil ihsani, dengan kebaikan yang serupa. Jadi ketika orang tua kita itu memberi kita dengan segala kebaikannya, menyayangi kita, maka kita tentu harus membalas apa yang telah mereka berikan kepada kita. Wa antakuma, dan engkau melakukan, bikul lima, dengan setiap hal, tastatiu, yang kamu bisa, fi birrihima, untuk berbakti kepada keduanya. Jadi yang kita lakukan itu ketika orang tua kita banyak memberi kepada kita, ya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa ma'adhalika, dan disertai itu, tasyadu, engkau menyaksikan, al-fadla, keutamaan, wal minnata, dan anugerah, lahuma, yang telah mereka berikan kepada kamu, wa ta'tarifu, dan engkau mengetahui, annaka, bahwasanya dirimu, ma kumta, tidak mampu membalas, tamaman, secara sempurna, bihukukihima, dengan hak-hak keduanya. Jadi ketika orang tua kita itu sangat banyak memberi kepada kita, maka kita akan berusaha untuk membalas itu kepada kedua orang tua kita. Padahal ketika kita membalas itu, diri kita tahu bahwasanya balasan atau pemberian kita itu tidak akan mampu membalas apa yang telah orang tua kita berikan kepada kita. Maka cara membalasnya bagaimana? Fa'mal bihadihin nasoih, maka lakukanlah dengan nasihat ini. Al-awwal, yang pertama, antuhibbahuma, hendaknya engkau menyayangi keduanya, min somimi qalbika, dari lubuk hati yang terdalam. Ini yang pertama, cara membalasnya itu kita menyayangi kedua orang tua dari lubuk hati kita yang paling dalam. Wa tahtarimahuma, dan engkau memuliakan keduanya, ghayatal ihrami, dengan puncak kemuliaan. Ini yang kedua, memuliakan keduanya dengan puncak kemuliaan. Wa tu'amilahuma, dan engkau bersikap kepada keduanya, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, yufarrihu, yang dapat menyenangkan, qulubahuma, hati keduanya. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu kita melakukan segala hal yang dapat menyenangkan kedua orang tua kita. Wa tahtariza, dan engkau menjaga, min ayyi syai'in, dari segala sesuatu, yukaddiruhuma, yang dapat mengeruhkan hati keduanya. Kemudian yang keempat itu ya kita menghindari seluruh hal yang bisa membuat hati kedua orang tua kita itu tidak senang. Wa tusgiya, dan engkau mendengarkan, ila nasoihima, kepada nasihat keduanya. Ini yang kelima. Yang kelima itu kita melakukan apa yang orang tua kita nasihatkan kepada kita. Wa tubadiro, dan engkau bersegera, ilam tisali awamirihima, untuk melakukan perintah keduanya. Ini yang keenam. Ketika orang tua itu memerintah kepada kita, maka kita bersegera untuk melakukan tugas itu atau perintah itu. Yang ketujuh, wa qadai hawaiji hima, dan menunaikan keperluan-keperluan keduanya. Kemudian yang kedelapan, wa tusafihahuma, dan engkau berjabat tangan dengan keduanya, kulla sobahin, pada setiap pagi, wa masain, dan sore. Yang setelahnya, wa tuqabilahuma, dan engkau bertemu dengan keduanya, biwajhin, dengan wajah basamin, yang tersenyum. Ini adalah cara kita membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita.
Yang terakhir, watat wa, dan engkau mendoakan lahuma untuk keduanya, bitulil umri dengan panjangnya umur, fi khairin dalam kebaikan, wa afiatin dan kesehatan, wa bihusuli maqasidihima, dan mendoakan tercapainya cita-cita keduanya, wa bi ayyadziyahuma, dan mendoakan keduanya, wa bi ayyadziyahumullahu, dan mendoakan keduanya agar Allah membalas khairul jazai dengan sebaik-baiknya balasan ala husni tarbiyatihima, atas bagusnya pendidikan mereka berdua kepada kita. Kemudian yang kedua, asani wa anta alamah, dan hendaknya engkau mengetahui anna baqa'a walidaika, sesungguhnya keberadaan orang tuamu di dunia, ni'matun adalah suatu nikmat, laka untukmu minallahi dari Allah, adimatun yang besar. Jadi kita itu perlu mengetahui bahasanya adanya orang tua kita di dunia itu masih ada, masih sehat, masih menemani kita, itu adalah suatu nikmat yang sangat-sangat besar. Adimatun yang besar, wa barokatun dan keberkahan alaika atasmu, wa rahmatun dan suatu rahmat, tatamatta'u engkau bisa senang, bin nadori dengan melihat, ilaihima kepada keduanya, wa fidalika, dan dalam hal itu melihat kedua orang tua, sawabun ada pahala adimun yang besar. Jadi melihat kedua orang tua saja itu pahalanya sangat-sangat besar sekali. Dalilnya ini adalah dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam suatu hadis, mamin rajulin, tidak ada seorang laki-laki yang dulu yang ia melihat ila wajhi walidayhi kepada wajah kedua orang tuanya, nadra rahmatin dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu lahu, kecuali Allah menulis baginya, biha sebab pandangan itu, hajatan haji, makbulatan yang diterima, mabruratan yang mabrur. Jadi kalau dari sini, orang itu kalau melihat kedua orang tua dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, maka dia itu mendapat pahala haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mabrur. Wa tusafiyahuma, dan engkau bisa mencium tangan keduanya, kulla yaumin pada setiap hari, wa tusyawirahuma, dan engkau bisa berdiskusi dengan keduanya, fi umurika dalam segala urusanmu, wa tudkhila, dan engkau bisa memasukkan as-surura kebahagiaan, alaihima kepada keduanya, wa taqdiyah, dan engkau bisa menunaikan hawaijahuma hajat keduanya. Jadi kalau dalam pembahasan kali ini, salah satunya adalah dalam segala hal ada bagusnya kalau kita itu berdiskusi dengan kedua orang tua kita. Wayat uwani, dan keduanya mendoakan, laka untukmu, bikulli khairin dengan segala kebaikan. Fama a'domah, maka alangkah besarnya hadihin ni'amah, nikmat ini. Wama ajzala, dan alangkah nikmatnya hadza sawaba, ganjaran ini. Fahakon, maka tentu, la ya'rifu, tidak mengetahui, al waladu, seorang anak, mablagun nikmati, ukurannya nikmat, biwujudi walidehi, dengan adanya kedua orang tuanya, illa idza faqadahuma, kecuali jika ia telah kehilangan keduanya. Jadi adanya orang tua itu nikmat yang sangat mahal. Orang itu tahu nikmat itu ketika kapan? Ketika nikmat itu sudah hilang dari dia, terkadang gitu. Ketika orang tua masih ada, mungkin dia biasa saja. Tapi ketika dia itu sudah kehilangan orang tua, baru tahu ternyata bahagia sekali ketika ada orang tua. Nikmatnya itu sangat besar sekali ketika ada kedua orang tua. Faunaka, maka ketika ia kehilangan, yahisu, ia akan merasakan, bil hasarati, dengan kerugian, al azimati yang besar, wal husni, dan kesedihan, asyadidi yang sangat, ala firaqihima, atas berpisah dari keduanya. Ketika udah pisah baru merasa, oh mahal sekali ternyata ada kedua orang tua kita di sisi kita. Asal itu yang ketiga, wa antas ta'mila, dan hendaknya engkau bersikap al-adaba dengan adab, ma'ahuma dengan keduanya, fi kulli waktin dalam setiap waktu. Nih yang ketiga. Yang ketiga itu kita beradab kepada kedua orang tua kita dalam setiap waktu. Apa saja adab-adabnya? Fala tastadbirahuma, maka janganlah engkau membelakangi keduanya, wala tat'awahuma,
dan janganlah engkau memanggil keduanya bismihima dengan nama keduanya. Yang pertama itu di sini adabnya adalah tidak boleh membelakangi kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kalau kita itu memanggil kedua orang tua kita, tidak boleh memanggil langsung menggunakan namanya. Wala tadhaka, dan janganlah engkau tertawa bihadratihima, di saat kehadiran mereka kedua, fi ghairi maudhi'id dhahiki, di tempat yang tidak layak untuk tertawa. Jadi ketika kita di hadapan orang tua itu, kita tidak perlu banyak tertawa, apalagi menertawakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditertawakan. Au bisautin, atau tertawa dengan suara sadidin, yang sangat, tertawa dengan sangat terbahak-bahak di depan kedua orang tua kita. Maka ini juga bisa mengurangi adab kita kepada kedua orang tua. Wala tangdura, dan janganlah engkau melihat ilaihima, kepada keduanya, bi'ainin, dengan pandangan haddatin, yang tajam atau yang sinis. Melihat kedua orang tua itu ya tadi dengan pandangan kasih sayang, pandangan lembut, tidak memandang dengan pandangan yang tajam atau pandangan yang sinis. Wala takdiba, dan janganlah engkau berbohong alaihima, atas keduanya, au tajtimahuma, atau engkau mencaci keduanya. Di sini tidak berbohong kepada kedua orang tua dan juga tidak mencaci kedua orang tua kita. Au tatakallama, atau engkau berbicara ma'huma, dengan keduanya, bikalamin, dengan ucapan qabihin, yang buruk, berbicara buruk kepada kedua orang tua kita, maka itu juga tidak diperbolehkan atau termasuk hal yang bisa mengurangi adab kita kepada kedua orang tua kita. Au tarfa'a, atau engkau mengeraskan sautaka, suaramu, fauqa sautihima, di atas suara kedua orang tuamu. Dan mengeraskan suara kita di atas kedua orang tua kita itu juga termasuk hal yang bisa mengurangi adab kita. Qala Allahu, Allah Ta'ala telah berfirman, wa qada, dan telah memutuskan, Rabbuka, Tuhanmu, Allah ta'budu, untuk engkau tidak menyembah, illa iyyahu, kecuali kepadanya, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baik, imma yablughanna, ada kalanya sampai, indaka, di sisimu, al-kibara, masa tua, ahadahuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau keduanya, fala takul, maka janganlah engkau mengucapkan lahuma, kepada keduanya, kata wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wakul, dan katakanlah lahuma, kepada keduanya, kaulan, dengan ucapan kariman, yang mulia, wahfid, dan rendahkanlah lahuma, kepada keduanya, jana haddulli, lengan kerendahan, minar rahmati, dari kasih sayang. Di sini kerendahan di sini diibaratkan sebagai sayap. Ketika sayap itu, orang itu merendahkan sayapnya, maka seakan-akan dia itu tawadu atau hormat. Wakul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah mendidikku, shogiron, di waktu kecil. Jadi ini termasuk salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran yang langsung kepada kita adalah kita disuruh untuk mengucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shoghira. Ar-Rabi'u, yang keempat, ikhris, carilah daiman, selalu, ridho walidaika, atas ridho, ala ridho walidaika, atas ridho kedua orang tuamu. Jadi yang kita cari itu, terus kita cari itu adalah ridho kedua orang tua kita kepada kita. Bi antastahida, dengan engkau bersungguh-sungguh, fi mutalaati durusika, di dalam mempelajari pelajaranmu, wa tadhaba, dan engkau berangkat, kulla yaumin, pada setiap hari, ilal madrasati, ke sekolah. Salah satu cara agar kita itu mendapat ridho kedua orang tua itu adalah yang pertama, antastahida fi mutalaati durusik, kita itu sungguh-sungguh dalam belajar, karena itulah yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Kemudian yang setelahnya adalah berangkat sekolah setiap hari. Ini kadang-kadang sebagian dari kita ketika anak-anak itu malah malas, kadang pagi-pagi pura-pura sakit, pura-pura tidur, padahal dalam hatinya tidak ingin berangkat sekolah. Wa tuhafidhu, dan engkau menjaga, ala kitabika, atas kitab-kitabmu, wa malabisika, dan bajumu, wa jami'i adawatika, dan seluruh peralatanmu.
Kemudian yang ketiga, agar kita itu bisa mencari untuk mendapat ridho kedua orang tua kita itu barang-barang yang kita miliki, kitab-kitab kita, baju-baju kita, dan peralatan-peralatan kita itu kita rawat dengan benar-benar. Karena kitab-kitab kita, baju-baju kita itu orang tua kita usahakan dengan bekerja atau dengan mendapatkan rezeki, kemudian diberikan kepada kita. Jadi kita itu sudah menerima dengan mudah, maka tinggal merawatnya saja apa yang telah diberikan oleh mereka berdua. Jadi ketika pulang sekolah, buku-bukunya langsung diletakkan di tempatnya, tasnya, alat-alat belajarnya diletakkan di tempat-tempatnya. Para pelajar atau santri-santri juga ketika sudah dari kelas, dari belajar, maka kitab-kitabnya itu segera diambil dan ditata kembali di lemari. Karena kalau tidak ditata dengan tertib, langsung dimasukkan lemari, nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tidak bagus. Ini di sini jelaskan. Waturat tibaha, dan engkau merapikannya fi mawadi'iha, di tempatnya. Wala tugayyira, dan janganlah engkau merusak, atau engkau menyia-nyiakan sesuatu minha, dari peralatan-peralatan tadi. Jadi kalau kita itu yang sudah diberi orang tua kita, memang kita jaga, kita tertibkan, kita rawat, jangan sampai disia-siakan. Wa ta'amala, dan engkau berbuat fil mangzili, di rumah, wa kharijihi, dan di luar rumah, kullai syai'in, atas segala sesuatu, yufarrihuhuma, yang menyenangkan keduanya. Jadi sikap kita baik di dalam rumah atau di luar rumah itu seluruh sikap-sikap yang bisa menyenangkan kedua orang tua kita. Gambarannya bagaimana sikap-sikap yang bisa menyenangkan kedua orang tua kita? Maka di sini Musnad menyebutkan, wala tu'diya, dan janganlah kamu menyakiti ahad, dan seorang pun, min ikhwatika, dari saudara-saudaramu, wa akhwatika, dan saudari-saudarimu. Jadi kalau kita di dalam rumah itu tidak menyakiti adik-adik kita, saudara-saudara kita, tidak menggurui mereka sampai nanti membuat mereka nangis, akhirnya menyebabkan kedua orang tua kita itu ridhonya berkurang. Wala tatakhosomah, dan janganlah engkau bertengkar ma'a abna'i jironika, dengan anak-anak tetanggamu, au zumalaika, atau teman-temanmu, fil madrasati, di sekolah. Kemudian cara menjaga sikap di luar itu salah satunya adalah tidak berantem dengan temannya, tidak berantem dengan rekan-rekan sekolahnya. Al-khamisu, yang kelima, idza talabta, jika engkau meminta, min walidaika, dari kedua orang tuamu, syai'an, sesuatu, fala tatlubhu, maka janganlah engkau meminta, amaman nasi, di hadapan manusia. Jadi kalau kita itu ingin sesuatu, maka mintanya itu jangan terang-terangan. Mintanya itu ketika di rumah, ketika forum diskusi di keluarga, itu kita katakan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita itu meminta atau malah merengek-rengek di luar, dilihat orang-orang seperti itu. Maka itu adalah termasuk hal yang bisa mengurangi adab kita kepada kedua orang tua kita. Wa idza lam yu'tiyaka, dan jika keduanya tidak memberikanmu, matlubaka, apa yang kamu minta, faskut, maka diamlah. Kemudian kalau kita itu sudah minta dan kedua orang tua kita itu belum memberi, maka hendaknya kita diam. Lianna, karena sesungguhnya keduanya, a'rafu, lebih mengetahui, bimasalihika, dengan kemaslahatan untuk dirimu. Jadi mengapa mereka itu kadang tidak menuruti keinginan kita, karena mereka itu orang yang lebih tahu dan lebih mengerti mengenai kemaslahatan diri kita. Wahdar, dan jauhilah, antak tuba, untuk engkau marah, fatuhamihima, kemudian engkau menggerutu, atau abisa, atau memalingkan, wajhaka, wajahmu. Jadi ketika nggak diberi itu jangan sampai nanti malah marah atau malah menggerutu atau malah memalingkan wajah dari kedua orang tua. Wa idza jalasta, dan jika engkau duduk, amamahuma, di depan keduanya, fahasin, maka bagusilah, hayata julusika, bentuk dudukmu. Kemudian kalau kita itu duduk di hadapan kedua orang tua, kita juga tentunya duduk dengan sopan, dengan adab. Wala tadok, dan janganlah engkau meletakkan rijlan, kaki, ala rijlin, atas kaki yang lain. Kemudian tidak menopangkan kaki di depan kedua orang tua kita. Wala tadlis, karena seakan-akan kalau menopangkan kaki itu nanti meninggikan kaki. Meninggikan kaki. Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk, wahuma, sedangkan keduanya, ko imani, berdiri, wala tamsi, dan janganlah engkau berjalan, wahuma, sedangkan mereka berdua,
wara'aka, berada di belakangmu, wa idza da'aka ahaduhuma, dan jika memanggilmu ahaduhuma, salah satu keduanya, fasri, maka bersegeralah ila ijabatihi, untuk memenuhi panggilan itu. Jadi kalau kita dipanggil orang tua pun, kita juga segera untuk mendatangi panggilan tersebut. Yang enggak boleh adalah wala tatabato, dan janganlah engkau berlambat-lambat. Ketika dipanggil malah berlambat-lambat, tidak segera datang. Au tatasomam, atau malah pura-pura tidak dengar. Au tas'am min tikrorid dakwah, atau engkau malah bosan dari sering dipanggil. Karena kadang mungkin kita dipanggil lagi, saya lagi atau saya lagi. Karena panggilan-panggilan itu justru nanti bagi orang yang sudah tidak memiliki orang tua, itu adalah hal yang paling mereka kangeni atau mereka inginkan. Wahdar, dan jauhilah, wayatal hadri, dengan sebetul-betulnya menjauhi, antasabba, untuk engkau mencaci, aba ahdin, ayah seseorang, ummahu, atau ibu seseorang. Kemudian yang kita hindari juga adalah jangan sampai kita itu mencaci ayah teman kita atau ibu teman kita. Mengapa? Li alla yasubba, agar orang tersebut tidak mencaci walidaika, kedua orang tuamu, fatakuna, maka engkau menjadi engkau asbab, sebab fidzalika, di dalam dicacinya kedua orang tuamu. Jadi ketika kita itu mencaci kedua orang tua orang lain, itu menyebabkan mereka itu mencaci orang tua kita. Wafil hadisi, dan dalam suatu hadis, ini ada hadis dari baginda Nabi Rasulullah SAW. Minal kabairi, termasuk dari dosa besar, satmur rajuli, mencacinya seseorang, walidahi, kepada kedua orang tuanya sendiri. Jadi termasuk dosa yang besar itu adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya sendiri. Hanya ketika Nabi mengatakan ini, para sahabat itu iskal, ya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa mencaci orang tuanya sendiri? Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, wahal yastimu, apakah seorang akan mencaci walidahi, kedua orang tuanya sendiri? Qala Rasulullah bersabda, na'am, ya. Ya, orang itu akan mencaci kedua orang tuanya sendiri. Caranya bagaimana? Ya subbu abar rajuli, orang itu mencaci bapaknya orang lain. Faya subbu abahu, maka orang lain itu mencaci ayahnya. Waya subbu ummahu, dan ia mencaci ibu orang lain. Faya subbu ummahu, maka orang lain itu mencaci ibunya. Maka ini perlu kita hindari. Karena kalau kita itu mencaci kedua orang tua orang lain, nanti mereka juga menyebabkan mencaci kedua orang tua kita. Lebih-lebih anak-anak, kadang-kadang mereka itu mencaci menggunakan orang tua. Perlu dihindari. As-sadisu, yang keenam, idza kabirta, jika engkau telah dewasa, wabtada'ta, dan engkau memulai, tastagilu, untuk bekerja, fa'alaika, maka wajib atasmu, bimusa'adati walidaika, untuk membantu kedua orang tuamu. Jadi ketika kita itu sudah besar, sudah dewasa, sudah mulai kerja, maka wajib bagi kita itu untuk membantu kedua orang tua kita. Wabdul, dan curahkanlah fihima, dalam membantu orang tuamu, bahwa yatas titoatika, dengan puncak kemampuanmu, wa'tani, dan mementingkanlah bibirro ummika, untuk berbakti kepada ibumu, aksara, melebihi, min abika, daripada berbakti kepada ayahmu. Karena sesungguhnya ibumu, a'damu, lebih besar, safaqatan, kasih sayangnya, wa asyadda, dan lebih, minhu, dari ayah, ta'aban, lelahnya, fi tarbiyatika, di dalam mendidikmu. Mengapa kita itu sayang kita kepada ibu itu harus lebih? Karena ibu itu lebih sayang kepada kita dan lebih lelah di dalam mendidik kita. Ini dalilnya adalah ada hadis dari baginda Nabi yang menjelaskan hal ini. Berikut hadisnya. Wajah, dan telah datang rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man, siapakah hakun nasi, manusia yang paling berhak, bihusni sahabati, untuk bagusnya aku temani. Nah, sahabat tadi itu bertanya, siapa orang yang paling layak untuk aku temani? Kalau makanya menjawab, ummuka, ibumu. Kalau laki itu berkata, maman, kemudian siapa? Kalau ummuka, ibumu. Kalau laki berkata, maman, kemudian siapa? Kalau maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu lagi. Ini sampai yang ketiga kalinya. Ummuka, ummuka, ummuka.
Kalau laki-laki itu berkata, summaman. Kemudian siapa? Qala, Nabi menjawab, abuka ayahmu. Kemudian baru pada kali yang keempat, ayahnya ini, Nabi menjawab, ayahmu. Wa idza mata, dan jika telah wafat. Ahadul walidaini, salah satu dari kedua orang tuamu. Au kilahuma, atau keduanya. Fayajibu, maka wajib. Alal waladi, atas seorang anak. Ayyabirrohuma, untuk berbakti kepada keduanya. Kalau kedua orang tuanya itu sudah wafat, maka dia juga wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Cara berbaktinya ketika sudah wafat bagaimana? Biddu'ai, dengan doa, wal istighfari, dan istighfar, was sodakoti, dan sodakoh anhuma, atas keduanya. Jadi caranya itu ya berdoa untuk kedua orang tua kita, istighfar untuk kedua orang tua kita, kemudian sodakoh atas nama kedua orang tua kita. Doa ini termasuk hadis baginda Nabi, seluruh amalan ibnu Adam itu terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah waladun solihun yad'ulahu, punya anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Maka kita ini jadi jariahnya kedua orang tua kita dengan cara kita itu menjadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua sodakotun jariyah, sodakoh jariyah. Kemudian yang ketiga ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang diambil manfaatnya. Wafil hadisi, dalam suatu hadis, Sa'ala, telah bertanya rojulun, seorang laki-laki, Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, hal baqiya, apakah masih tersisa, alayya untukku, min birri abawayya, dari berbakti kepada kedua orang tuaku, syai'un, sesuatu, abirruhuma, yang aku bisa berbakti kepada keduanya, bihi, dengan sesuatu itu, ba'da wafatihima, setelah wafatnya mereka berdua. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, gimana saya itu masih bisa nggak berbakti kepada kedua orang tua saya yang telah wafat? Kalau Nabi menjawab, na'am, ya. Caranya adalah as-salatu mendoakan, alaihima, atas keduanya, wal istighfaru, dan istighfar, lahuma, untuk keduanya, wa infadu ahdihima, dan menunaikan janji keduanya, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman mereka berdua, wasilaturrahimi, dan menyambung tali persaudaraan, allati la tusalu, yang tidak bisa disambung, illa bihima, kecuali dengan keduanya. Jadi ini termasuk salah satu bentuk mengamalkan wasat dekoti anhuma, sedekah atas nama kedua orang tua, itu adalah ikramu sadiqihima, memuliakan, mengikram, memberikan hadiah kepada teman-teman ayah kita dulu. Jadi masih menyambung hubungan dengan teman-teman ayah kita. Mengapa? Karena ketika ayah kita itu merawat kita, terkadang mengalami suatu hal yang membuat ayah kita itu meminta tolong. Minta tolongnya kepada siapa? Ya, kepada teman-temannya dulu. Sehingga ketika orang tua kita itu sudah wafat, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kita cari dulu teman-temannya ayah kita sambung persaudaraan, hubungan dengan teman-teman ayah kita. As-sabi'u, poin yang ketujuh, idza kumta, jika engkau telah menunaikan, bibirri walidaika, dengan berbakti kepada kedua orang tuamu, nilta, maka engkau memperoleh ridallahi ta'ala, ridha Allah ta'ala, wa thawabahu, dan pahala Allah ta'ala, al-azima, yang besar. Jadi kalau kita itu sudah berbakti kepada kedua orang tua kita, maka apa yang kita peroleh? Kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafil hadis, dalam satu hadis, ridallahi, ridha Allah, fi ridal walidaini, menurut ridha kedua orang tua, wa sakhatullahi, dan kemurkaan Allah, fi sakhatil walidaini, dalam kemurkaan kedua orang tua. Jadi ridhonya Allah itu sesuai ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, itu Allah sudah ridho. Wafil hadis, dalam satu hadis al-akhari yang lain, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, afdalu, lebih utama, minas sholati, daripada sholat, was sodakoti, dan sodakoh, was somi, dan puasa, wal haji, dan haji, wal umrati, dan umrah, wal jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Ini saking besarnya pahala birrul walidain. Wasaufa yabirruka, dan akan berbakti kepadamu, auladuka, anak-anakmu, fil mustaqbali, di masa yang akan
datang. Jadi kalau kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita, maka nanti keturunan kita juga akan berbakti kepada kita. Dalam satu hadis, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal perbuatannya. Kalau kita berbakti nanti ya putra-putri kita juga akan berbakti kepada kita. Kama fil hadis, bagaimana dalam satu hadis. Birru aba'akum, berbaktilah kepada orang tua kalian. Taburrakum, maka akan berbakti kepada kalian. Abna'ukum, anak-anak kalian. Wa amma'uku kul walidaini. Jadi kalau kita itu berbakti kepada orang tua kita, nanti keturunan kita juga berbakti kepada kita. Wa amma'uku kul walidaini, adapun durhaka kepada orang tua. Famin akbarid dunubi, adalah termasuk dosa yang paling besar. Jadi termasuk dosa yang paling besar itu durhaka kepada kedua orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, akbarul kabairi, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Maqala aidon, Nabi juga bersabda, iyyakum jahilah kalian wa uququl walidaini, terhadap sikap durhaka kepada orang tua. Jadi Nabi itu memerintahkan kepada kita, jauhilah sikap durhaka kepada orang tua. Mengapa Nabi itu melarang seperti itu? Fa innari hal jannati, karena sesungguhnya bau surga yujadu, bisa ditemukan atau dicium, min masirati alfi amin, dari perjalanan atau dari jarak 1000 tahun perjalanan. Wallahi, demi Allah, la yajiduha akun, tidak akan mencium bau surga orang yang durhaka. Jadi mencium bau surga yang jaraknya itu 1000 tahun perjalanan itu enggak kecium, apalagi masuk, wah itu lebih susah lagi. Wala qati urahimin, dan juga orang yang memutus tali persaudaraan. Wa qala aidon, Nabi juga bersabda, mal'unun, dilaknat man, seseorang, akko yang ia durhaka, walidayhi, kepada kedua orang tuanya. As-saminu, poin yang ke-8, wa idza hasalat, dan jika terjadi, min kadarimu, zallatun, tergelincir, nahwa walidaika, semisal durhaka kepada kedua orang tuamu, fabadir, maka segeralah, bitolabil afi, untuk meminta maaf, minuhuma, dari keduanya, mazala, selagi keduanya masih ada, fi qaidil hayati, dalam ikatan kehidupan. Jadi kalau orang tua kita itu masih ada dan kita itu pernah tergelincir durhaka, sikap-sikap kita itu ada yang kurang pas dengan kedua orang tua kita, maka hendaknya kita segera meminta maaf kepada mereka berdua. Wahid, dan berjanjilah nafsaka pada dirimu, ala alla ta'uda, untuk engkau tidak mengulangi, ila misliha, kepada semisal perbuatan itu. Jadi selain minta maaf, kita juga berjanji kepada diri kita sendiri tidak akan mengulangi hal itu. Fa inna uqubatal uquqi, karena sungguhnya hukuman durhaka kepada orang tua, muajjalatun, adalah disegerakan, fid dunya, di dunia, la siyama, lebih-lebih, ba'da wafati walidaini, setelah wafatnya kedua orang tua. Wa fil hadisi, jadi seluruh hukuman itu diakhirkan, kebanyakan itu, termasuk yang lebih mengerikan itu uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu bisa-bisa itu disegerakan. Wafil hadis, dalam suatu hadis, kullud dunubi, setiap dosa, yuakhirullahu, Allah mengakhirkan hukumannya, minha, dari dosa tersebut, masya'a, sesuai yang Allah kehendaki, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, illa uququl walidaini, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, fa innallah, maka sungguhnya Allah, yu'ajiluhu, Allah mengsegerakan hukumannya, li sahibihi, kepada pelakunya, fil hayati, ketika hidup, qoblal mamati, sebelum wafat. Jadi dosa-dosa itu kebanyakan itu hukumannya Allah akhirkan. Hanya saja uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu hukumannya Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada pelakunya sebelum ia wafat. Wajah, dan telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlubu, ia meminta, al-bai'ata, kepada bai'at, alal hijrati, atas hijrah.
Tidak ada orang datang pada baginda Nabi untuk baiat hijrah. Waqala, dan laki-laki itu berkata, Maji'tuka, aku tidak mendatangimu wahai baginda Nabi, hatta abkaitu, sehingga aku membuat menangis walidayya, kedua orang tuaku. Waqala, maka Nabi berkata, irji, kembalilah, ilaihima, kepada keduanya. Jadi ketika dia itu laporan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, saya ini datang hijrah ini udah bikin kedua orang tua saya nangis. Maka baginda Nabi yang katakan kepada orang itu, yuk kamu balik lagi, nggak usah hijrah, balik lagi kepada ke orang tuamu. Fa'adhikuma, kembalilah kemudian, buatlah mereka berdua tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. At-tasi'u, yang ke-9, la syai'a, tidak ada sesuatu, asarru, yang lebih menyenangkan, liwalidaini, at-tasi'u, yang ke-9, la syai'a, tidak ada sesuatu, asarru, yang lebih menyenangkan, liwalidaini, kepada kedua orang tua, min ayyaroya waladahuma, melebihi mereka berdua melihat anaknya, qurrata ainin, menyejukkan mata, baron, berbakti, muti'an, taat, adiban, sopan, najiban, cerdas. Jadi hal yang paling menyenangkan kedua orang tua itu melihat anaknya itu qurrata ain, menyejukkan, enak dilihat, berbakti, taat, sopan, cerdas. Ini istimewa sekali putra yang seperti ini. Fasta'id, maka bersungguh-sungguhlah, antakuna, untuk engkau menjadi, kadzalika, seperti itu, watlub, dan mintalah, minhuma, dari keduanya, ad-doa, doa, hatta tablugu, sehingga engkau mencapai, goyata amalika, puncak cita-citamu. Wafil hadis, dalam suatu hadis, doa ul walidi, doanya kedua orang tua, liwaladihi, kepada anaknya, kadu'a in nabi, seperti doa anaknya Nabi, li ummatihi, kepada umatnya. Jadi doanya kedua orang tua itu kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Atasi bab yang ke-9, kisosun tatbiqiyatun, bisa berbakti kepada orang tua secara praktek atau secara penerapan. Penerapan berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada nanti beberapa kisah. Al-awwalu, yang pertama, karena Sayyiduna Ismail, bahwasanya Nabi Ismail ibnu Sayyidina Ibrahim, putra Sayyidina Ibrahim alaihi assalam, atas keduanya salam, baron, beliau berbakti, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, walamma balagha umruhu, ketika umur Nabiullah Ismail sampai salata asyrata sanatan, 13 tahun. Qala lahu abuhu, ayahnya berkata kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku, aku melihat fil manami, di dalam tidur, ani, sesungguhnya aku, adbahuka, aku menyembelihmu, fangdur, maka pertimbangkanlah, mada taro, bagaimana pendapatmu. Sini Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi, maka terkadang mimpi-mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi ketika Nabi Ismail diceritai oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim bahwasanya ia telah menyembelih dirinya, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikut jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ismail berkata, ya abadi, wahai ayahku, if'al, lakukanlah ma sesuatu untuk maru yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, engkau akan menemukan diriku, insya Allah, jika Allah berkehendak, minas sabirin, termasuk dari orang-orang yang sabar. Nah, di sini ketika Nabiullah Ismail itu diminta untuk disembelih ayahnya dan itu merasa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail juga mengiyakan, satajiduni insya Allah minas sabirin. Famtathala, maka melakukan Sayyidina Ibrahim amra rabbi, perintah Tuhannya, wa arada, dan Nabi Ibrahim menginginkan, ayat baha, untuk menyembelih, ibnahu, putranya. Wa fi hadis, saat, dan dalam saat ini, ar-rahibati, yang menakutkan, tatkala mengingat Sayyidina Ismail ummahu, ibunya. Jadi ketika Nabiullah Ismail itu mau disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, ia ingat ibunya. Faqala, maka ia berkata, li abihi, kepada ayahnya, ya abati, wa ayahku, ahkim, kencangkanlah ribati, ikatanku, hatta la at-taliba, supaya aku tidak meronta-ronta, waksif, dan bukalah, anni, dariku, siabi, bajuku, hatta la yusibah, sehingga tidak mengenai bajuku,
syai'un setetes pun min dami dari darahku, fatarahu sehingga melihat darah itu, ibuku, wa istadda sehingga menjadi sangat husnuha kesedihan ibuku. Jadi ketika Nabiullah Ismail itu hendak disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, maka Nabiullah Ismail ini berkata kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai ayahku, kalau mau sembelih aku lepas dulu bajuku agar nanti tidak ada percikan darah yang mengenai bajuku. Karena kalau ada percikan darah nanti di bajuku, ibuku melihat maka nanti bisa menambah kesedihan ibuku. Wakro dan ucapkanlah ala ummi kepada ibuku, assalamu salam wa in ra'ata dan jika engkau berkeinginan antaruda untuk engkau mengembalikan komisi bajuku alaiha kepada ibuku, fa'mal maka lakukanlah itu." Jadi ketika Nabiullah Ismail itu disembelih, dia disembelih, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, nanti kalau bajuku mau dikasih ke ibu juga gak apa-apa." Kenapa? Fa'inna dzalika karena semuanya itu di dalam memberikan itu tasliyatun adalah pelipur lara liqalbiha untuk hati ibuku, wadikti dan sebagai pengingat liwali dia untuk anaknya. Jadi ketika baju itu dikasihkan lagi kepada ibunya sebagai kenang-kenangan untuk sang ibu dan sebagai cara untuk mengingat putra dari baju itu. Fasara'ahu maka Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail ala jabinihi atas keningnya Nabi Ismail. Wawadu ada Nabi Ibrahim meletakkan as-sikina pisau ala halkihi atas tenggorokan Nabi Ismail. Jadi ketika pisaunya itu sudah diletakkan di tenggorokan, apa yang terjadi? Walakin lam tu'athir, dan tetapi pisau tersebut tidak memberi pengaruh fihi di dalam leher Nabi Ismail atau tenggorokan Nabi Ismail. Bikudratillahi ta'ala dengan kudrat Allah ta'ala. Wa fadahullah dan Allah mengganti Nabi Ismail bikapsin dengan domba minal jannati dari surga. Fadabahahu maka menyembelih domba itu Sayyidina Ibrahim Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika sembelih itu gak bisa, kalau bila gak bisa maka Allah ganti dengan seekor domba dari surga. Pangdur maka lihatlah ayyuhal waladu wa seorang anak al-mahbubu yang dicintai. Pakai fabirru Sayyidina Ismail, maka bagaimana berbaktinya Sayyidina Ismail, wasobrahu dan kesabaran Sayyidina Ismail, wa kaifa imtisalu Sayyidina Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim melakukan li amri rabbi terhadap perintah Tuhannya, wasabatuhu dan ketabahan Nabi Ibrahim fi hadzal bala'i dalam ujian ini al-mubini yang nyata. Jadi di sini itu ujian untuk dua orang. Satu yaitu ujian untuk Nabiullah Ibrahim untuk menilai putranya, kemudian yang kedua ujian juga untuk Nabi Ismail, siap gak dia ini disembelih oleh ayahnya. Asani cerita yang kedua, karena Sayyidina Ali Zainal Abidin, bahwasanya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau, katsiral birri sangat berbakti bi ummi kepada ibunya, hatta qala lahu sehingga berkata kepada beliau ba'du ashabi sebagian temannya, anta engkau abarrun nasi manusia yang paling berbakti bi ummika terhadap ibumu. Walimada dan mengapa manoraka kami tidak pernah melihatmu tak perlu engkau makan malah bersama ibumu. Jadi di sini Sayyidina Ali Zainal Abidin ini orang yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Maka teman-temannya itu bertanya kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, kamu nih orang yang paling berbakti tapi kok nggak pernah makan bareng sama ibumu sih? Makan barengnya itu makan satu talam atau makan bersama, yang menunya itu bisa diambil secara barengan. Faqala maka Sayyidina Ali berkata, "Na'am ya, li'anni sungguhnya aku khawatir antas bika untuk mendahului ya di tanganku ila amin kepada makanan qad sabaqa ilaihi ainaha yang kedua mata ibuku lebih dahulu melihat menu tersebut atau makanan itu, wa azamat dan ibuku telah menginginkan ala tanawulihi untuk mengonsumsi makanan itu, fa aku maka aku menjadi qad aqtuha telah mendurhakai ibuku." Jadi ketika ditanya temannya, kamu nggak pernah makan sama ibumu sih? Nah, ini jawaban Sayyidina Ali Zainal Abidin, saya tuh kalau makan sama ibuku khawatir saya mengambil sesuatu yang itu udah dilihat oleh kedua mata ibuku dulu, pengen ngambil, tapi ternyata keduluan tangan saya ngambilnya. Maka nanti akhirnya saya jadi anak yang durhaka gara-gara itu. Sehingga karena alasan itu, beliau tidak mau makan dengan ibunya, tidak mau makan bersama dengan ibunya.
Asalisu yang ketiga, Ja'a telah datang rajulun seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ia berkata, "Ya Rasulullah." Cerita yang pertama tadi yaitu cerita Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ibrahim. Kemudian cerita yang kedua tadi ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian yang ketiga ini ceritanya seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ja'a telah datang rajulun seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aguna di sini gulamun ada seorang anak laki-laki qad tidro yang sedang sakaratul maut, yuqalu dikatakan lahu pada anak laki-laki itu, kul ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Fala yastati'u maka ia tidak mampu untuk ayakulah mengucapkannya. Kalau Nabi bertanya, alaisa kana, bukankah adanya ia yaquluha mengucapkan kalimat itu fi hali hayatihi ketika ia masih hidup. Lalu para sahabat menjawab, bala, iya. Jadi di sini ceritanya itu ada seorang yang sudah wafat tapi susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi bertanya, dia itu ketika hidup sudah mengucapkan kalimat itu atau belum? Para sahabat juga menjawab, udah ya Rasul. Mengapa dia itu nggak bisa mengucapkannya? Nabi bertanya, "Fama mana agum maka apa yang menghalanginya?" Minha dari mengucapkan kalimat itu ingda mautihi ketika wafatnya. Kalau Nabi mengatakan, "Fanahadu maka bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanahadna dan kami bangkit ma'ahu bersama beliau hatta ataina sehingga kami mendatangi al-gulama anak laki-laki tersebut." Ketika Nabi dengar laporan itu, bahwasanya ada seorang yang dia itu sudah sakaratul maut atau wafat tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ketika hidupnya dia sudah mengucapkan kalimat itu. Akhirnya Nabi bangkit untuk mengunjungi anak tersebut. Faqala maka Rasul berkata, "Ya gulam wa anak laki-laki, qul la ilaha illallah, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah." Faqala maka anak laki-laki itu berkata, "La astati'u, aku tidak mampu an aku laha untuk mengucapkan itu." Qala Rasulullah bertanya, "Walima mengapa?" Qala anak laki-laki itu menjawab, "Bi uquqi walidati, sebab kedurhakaanku kepada ibuku." Jadi ketika ditanya, "Kamu kok gak bisa mengucapkan, kenapa?" Karena ada durhakanya saya kepada ibu saya. Qala Rasulullah bertanya, "Ahiyatun hiya, apakah ibu masih hidup?" Qala ia berkata, "Na'am, ya." Qala begini Nabi berkata kepada para sahabat, "Ahdiruha, hadirkanlah ibu laki-laki ini." Fahadarat maka ibu laki-laki tersebut hadir. Nah, ketika mendengar cerita tersebut, Rasulullah itu bertanya kepada laki-laki tadi, "Ibumu itu masih hidup apa enggak?" Kata laki-laki tadi, "Masih hidup ya Rasul." Akhirnya Rasulullah itu menyuruh para sahabat, coba panggilkan ibunya. Akhirnya ibunya itu mendatangi Rasulullah SAW. Hadirat maka ibu laki-laki tersebut hadir. Faqala maka Nabi berkata, "Ara'aiti, bagaimana pendapatmu? Lau anna naran, jika ada api, ujijat dinyalakan, fakilah laka, kemudian dikatakan kepadamu, illam tashfa'i, jika kamu tidak memaafkan, lahu, bagi anak tersebut, fadafnahu, maka kita akan melemparkan anak itu fi hadihin nari, di api ini." Qalat maka sang ibu berkata, "Dan jika seperti itu, untuk adanya aku, asfa'u, aku maafkan lagu untuknya." Jadi ketika Nabi itu melihat anak tersebut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, ibunya dipanggil, ditanya, "Wahai sang ibu, bagaimana pendapatmu jika kita sudah menyalakan api? Apakah kamu ini mau memaafkan anakmu ini? Kalau kamu tidak memaafkan, maka anak ini akan kami lemparkan ke dalam api." Akhirnya ibu tersebut tadi mau memaafkan putranya. Kalau maka Nabi berkata, "Fa'asyidi, maka bersaksilah engkau Allah kepada Allah Ta'ala maharul Allah, wa'asyidna, dan bersaksilah engkau kepada kami, annaki, sungguhnya engkau, qadraditi, telah ridho, angka terhadap anakmu." Jadi bersaksilah kepada Allah kalau kamu itu telah ridho kepada anakmu. Faqalat maka sang ibu berkata, "Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku, usyiduka, aku bersaksi kepadamu, wa usyidu rasulaka, dan aku bersaksi kepada rasulmu, ini sungguhnya aku, patrodi itu sungguh telah ridho, anibuni, terhadap putraku,
Faqala maka Nabi berkata, karena ibu tadi itu bersaksi bahwasanya dia sudah ridho kepada putra. Faqala maka Nabi berkata, ya gulam wahai laki-laki, kul ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Faqala maka laki-laki itu akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Faqala maka berkata Rasulullah SAW. Jadi ketika setelah ibunya maafkan tadi, akhirnya si anak tadi itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, alhamdulillah segala puji billahi hanya milik Allah, alladzi anqadahu yang telah menyelamatkan dia disebab aku minan nari dari api neraka. Kata amal maka renungkanlah, ayyuhal waladu wahai anak al mahbubu yang dicintai, hadil serta atas kisah ini. Ta'lam ketahuilah, anna uquqal walidaini bahasanya durhaka kepada kedua orang tua, sababun adalah sebab bisu'il khatimati untuk su'ul khatimah. Wal iyadu billahi minha, wal iyadu dan perlindungan billahi kepada Allah minha dari su'ul khatimah. Wafil hadis dalam satu hadis, salasun 3, la yang fa'u yang tidak akan bermanfaat, ma'ahunna beserta 3 itu, amalun suatu amal apapun. Yang pertama, asyirku yaitu syirik billahi terhadap Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini dan durhaka kepada kedua orang tua, wal firaru dan lari, minaz zahfi dari perang. Itu termasuk hal-hal yang menyebabkan amal itu tidak bermanfaat. Ar-Rabi'u yang keempat, karena ada gulamun seorang laki-laki. Cerita yang keempat, ceritanya seorang anak Yahudi. Ar-Rabi'u yang keempat, karena ada gulamun seorang anak laki-laki, Yahudiun yang Yahudi, yakhdumu ia melayani An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemarido maka anak tersebut sakit. Fa'atahu maka mendatangi dia An-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'uduhu untuk menjenguknya. Maka ada ing daroksihi, maka Nabi duduk di sisi kepalanya. Ada seorang anak Yahudi, dia ini sedang sakit. Akhirnya baginda Nabi itu datang mendatangi anak tersebut untuk menjenguknya. Baginda Nabi duduk di samping kepalanya. Faqala maka Nabi berkata lahu kepada anak tersebut, aslim, masuk Islamlah. Panadoro kemudian ia melihat ila abihi kepada ayahnya, bahwa ayahnya ingdahu di sisi anak tersebut. Faqala maka ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim di sini adalah nama kunyah baginda Nabi, yaitu nama yang didahului oleh Abun atau Fa'aslama maka anak tersebut masuk Islam. Fakharaja maka keluar. Jadi ketika anak tersebut itu sakit, disuruh oleh baginda Nabi tawarkan Islam kepada anak tersebut. Dan ketika Nabi tawarkan Islam, anak tersebut melihat ayahnya bilang, ya udah taatin, bukan taat ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan Nabi keluar dalam keadaan berkata, alhamdulillah segala puji lillahi hanya milik Allah, alladzi datang qadahu yang telah menyelamatkan dia minan nari dari neraka. Pangdur maka lihatlah kaifa kana hadzal gulamu, bagaimana keadaan anak ini, barron yang ia berbakti bi abihi kepada ayahnya, hatta kubaili wafatihi sampai menjelang wafatnya. Berbakti kepada orang tuanya sampai menjelang wafatnya. Wa bidzalika, dan karena itu waffaqahullahu, Allah menuntun dia lil islami untuk memeluk Islam. Sebab berbaktinya dia kepada kedua orang tua itu, akhirnya Allah tuntun untuk memeluk Islam. Fi akhirilah detik, dalam detik-detik akhir min umrihi dari umurnya. Fasbah maka anak itu menjadi min ahlil jannati, termasuk dari penduduk surga. Kisah dari ini pelajarannya apa? Wa min hadhil qissati, dan dari kisah ini ta'lamu kamu dapat mengetahui anna birrul walidaini, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, sababun adalah sebab husnul khatimati, untuk husnul khatimah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebab husnul khatimah. Al-khamisu yang kelima. Ini kisah yang kelima. Kisah yang keempat tadi, kisah yang pertama Nabiullah Ismail, kisah yang kedua Sayyidina Ali bin Abidin, kisah yang ketiga itu adalah seorang laki-laki yang
sakaratul maut. Kemudian kisah yang keempat adalah seorang anak Yahudi yang akhirnya dia bisa berislam. Ini kisah yang kelima. Karena Hewatu bin Syurah, ada seorang bernama Hewa bin Surah, dan ia berbakti bi ummihi kepada ibunya, wala yukhalifu, dan ia tidak pernah menyelisihi kalamaha, ucapan ibunya, abadan, selamanya. Wa kana min kibari ulama, Hewa ini termasuk ulama yang besar. Walau, dan ia memiliki talamidatun, beberapa murid, kasirun, yang banyak. Wadata marrotin, pada suatu kali dia telah datang ilahi kepadanya ummu, ibunya, bahwa sedangkan Hewa bin Surah fi asna'id darsi, ketika tengah-tengah mengajar. Faqalat, maka ibunya berkata lahu kepadanya, berdirilah ya Hewa, wahai Hewa. Ada seorang ulama besar namanya Hewa bin Surah. Ketika dia itu mengajar, ibunya itu datang untuk menemui dia. Apa yang dilakukan ibunya? Alki asyairo, lemparkanlah gandum, lidajaji, untuk ayam. Fala yatasaqalu, maka Hawa bin Surah tidak merasa berat, wala yatabata'u, dan ia tidak berlambat-lambat, bal yatruku, tapi ia langsung meninggalkan ad-darsa, mengajar, wa yubadiru, dan ia bersegera ilang tisali amriha, untuk menjalankan perintah ibunya. Jadi Hawa bin Surah ini ulama besar lagi ngajar, ketika tengah-tengah ngajar ibunya datang. Wah, ini ngasih makan ayam dulu. Akhirnya Hewa pun berhenti dari ngajar, tinggalkan ngajarnya, ngasih makan ayam dulu. Asa disuki sayang ke-6, wa minal barin, dan termasuk dari orang yang berbakti juga, Dzar bin Umar, adalah seorang namanya Dzar bin Umar Al-Hamdaniyu, yang berbangsa Hamdani. Wa min birrihi, dan termasuk berbaktinya dia bi abihi, kepada ayahnya, annahu, sungguhnya dia, ma masya, tidak pernah berjalan, waktu sama sekali, ma bihi, beserta ayahnya, naharan, di waktu siang, illa masya, kecuali ia berjalan, khalfahu, di belakang ayahnya, wala masya, dan ia tidak berjalan ma'ahu, bersama ayahnya, lailan, di waktu malam, illa masya, kecuali ia berjalan amamahu, di depannya. Jadi ada orang yang berbakti juga namanya dari Ibnu Umar Al-Hamdani. Dia itu berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia itu siang berjalan selalu di belakang ayahnya, kalau malam selalu di depan ayahnya. Agar apa? Berjalan kalau malam itu di depan ayahnya. La yatalaqqa, agar ia bisa menemui dunahu, sebelum ayahnya, al-akhtar, bahaya. Jadi dia dulu ya, kalau ada apa yang kena saya dulu, bukan ayah. Wala rokiya, dan ia tidak menaiki sathan, loteng, wa abuhu, sedangkan ayahnya tak tahu, di bawah loteng. Jadi di sini dari Ibnu Umar, di sini sifat berbakti itu ada 3. Kalau siang itu selalu berjalan di belakang ayahnya, kalau malam selalu di depan. Kemudian kalau ayahnya itu ada di bawah, ia tidak berada di tempat yang lebih tinggi. Kalau orang tua misalnya duduk di bawah, maka ya kita duduk di bawah juga. Kalau orang tua duduk di bawah terus kita duduk di kursi, ya, maka itu termasuk hal yang kurang berbakti